Hello, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Zona Visual. Seperti biasa, kita kembali di konten alur film, di mana kali ini kita akan membahas sebuah film full menegangkan yang bertajuk Till Death. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita gelis bernama Emma dalam menghadapi malapetaka atau situasi yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Di saat itu, Emma telah menikah dengan seorang pengacara bernama Mark, dan entah mengapa si Mark ini tiba-tiba bunuh diri tepat di depan mata Emma. Lalu apa yang sebenarnya terjadi sehingga Mark ini tiba-tiba bunuh diri? Daripada penasaran, mending kita langsung masuk ke cerita. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jika sudah, tanpa banyak ngobrol lagi, mari kita masuk ke cerita. Emma sendiri adalah seorang fotografer yang sebenarnya tidak terlalu sukses seperti fotografer lainnya. Banyak kali pria yang menyukai sosok Emma, apalagi kalau bukan karena paras cantiknya. Berkat itu, ia seringkali berselingkuh di belakang suaminya. Di titik ini, Emma terlihat kurang bahagia dengan hubungan rumah tangganya. Meskipun sang suami, Mark, masih berusaha memberikan yang terbaik agar istrinya tersebut nyaman bersama dirinya. Nah, untuk sekedar mengembalikan rasa cinta sang istri, karena kebetulan pada saat itu Emma sedang berulang tahun, Mark memberikan kejutan dengan membawa Emma ke sebuah rumah yang letaknya sangat terpencil. Yang katanya menurut Mark, rumah ini adalah hadiah ulang tahun untuk Emma. Bukan hanya itu, Mark telah menyiapkan surprise-surprise lainnya seperti musik romantis, foto-foto, dan lain sebagainya. Coba stop dulu. Tahu kan kalau udah ada bunga-bunga di lantai dan seorang cewek masuk dalam kamar, sudah pasti di sana itu mereka bakalan tahu sendirilah ya. Setelah malamnya berindahoy dan lain sebagainya, Emma terbangun dan mendapati sang suami tengah duduk di depannya. Namun yang membuat Emma kaget adalah satu tangannya telah diborgol dengan satu tangan Mark diborgol satunya lagi. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba jelas Emma terlihat begitu panik dengan apa yang baru saja ia saksikan. Seketika seluruh badannya termasuk wajah Emma terkena cipratan darah Mark. Ditambah lagi ia begitu kesulitan untuk bergerak karena tangan Emma terborgol dengan tangan Mark. Masih dalam kondisi panik, Emma berusaha mencari pertolongan lewat sebuah telepon yang ada di sana. Tapi telepon itu tak berfungsi dan ia kemudian mencoba menembak borgol tersebut meskipun pada akhirnya peluru pistol itu kosong. Mau tak mau, Emma harus menyeret mayat Mark untuk setidaknya mencari sebuah alat yang bisa melepaskan borgol yang terpasang di tangannya. Namun setelah bersusah payah menyeret mayat Mark dan masuk ke satu persatu ruangan, di sana Emma tak mendapatkan satu benda tajam pun. Oh iya, kemudian Emma teringat dengan mobil yang kala itu digunakan oleh mereka. Tapi sayangnya mobil itu tak bisa menyala sebab telah kehabisan bensin. Dari penyetel musik mobil tersebut terdengar suara seorang Mark yang bunyinya sebagai berikut. Oh, wait. I'm impressed you made it this far. Bahwa ia melakukan hal ini bertujuan untuk membuat Emma selalu bersama-sama dengan dirinya. Tak ada pilihan lain, Emma terpaksa harus kembali ke dalam rumah dan ia pun segera membersihkan cipratan darah yang ada di wajahnya. Disitulah Emma menyadari bahwa dirinya telah dipasangi sebuah kalung yang sangat sulit untuk dilepaskan.
Kemudian Emma kembali berkeliling masuk satu persatu ruangan dengan harapan menemukan benda tajam untuk melepaskan borgol. Lalu ia masuk ke ruangan foto-foto dan di sana ia melihat sebuah foto seorang penjahat yang bernama Bobby. Dan di sana pun terdapat sebuah pemutar musik yang bertuliskan kalimat perintah untuk memainkan pemutar musik tersebut. I tried to run and then that's when I felt Jadi gini, 10 tahun yang lalu Emma pernah memiliki sebuah pengalaman buruk ketika ia diserang oleh seorang penjahat. Penjahat yang dimaksud itu adalah Bobby yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Kurang lebih pada saat kejadian terjadi, ia diserang oleh Bobby dan Emma berusaha untuk memberikan perlawanan. Karena itu akhirnya usaha perampokan Bobby gagal dan kemudian Bobby dijebloskan ke dalam penjara. Lalu apa sebenarnya keterkaitan antara Bobby dengan kejadian yang saat ini menimpa Emma? Kita belum tahu, yang pasti saat ini akhirnya Emma mendapatkan secerca harapan ketika terdengar suara kendaraan mendekati rumah tersebut. Ternyata pria itu adalah teman satu kantor Mark dan Emma yang bernama Ronnie. Awalnya Ronnie bingung dengan apa yang baru saja menimpa Emma. Tapi setelah dijelaskan, Ronnie mengerti namun ia bingung juga harus berbuat apa. he was insane. Okay. Evidence off your face. Call the fucking police. Belum sempat menemukan ide, datanglah satu mobil dan keluar seorang pria, kita panggil saja Kanta, yang mengaku sebagai tukang servis pipa. How do you expect to do that? Ronnie mengatakan bahwa pemilik rumah ini sedang pergi dan ia memberikan Kanta sejumlah uang agar si Kanta pergi dari sana. Actually, I do. Meski sudah diberi uang, Kanta tetap ngeyel untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Namun Ronnie kukuh pada pendiriannya dan sedikit memaksa ia meminta Kanta untuk segera pergi. Nah, disinilah awal mula kemunculan seorang Bobby. Tanpa banyak ngomong, Bobby langsung menusuk Ronnie dan kemudian ia mendobrak pintu rumah tersebut. Meski di sini Bobby dan Kanta adalah sebagai kerabat, Kanta tak mengetahui kalau Bobby akan melakukan hal itu. Di mana sebelumnya Kanta hanya mengetahui bahwa rencana awal mereka mendatangi rumah itu adalah untuk menyekap serta menemukan keberadaan Mark dan Emma. Di sini Kanta terlihat panik karena ia masih belum percaya dengan perilaku bengis seorang Bobby. Tapi Bobby berusaha agar meyakinkan Kanta untuk tenang dan fokus dalam rencana mereka untuk menemukan Mark dan Emma. Beruntung kala itu Emma masih sempat berhasil bersembunyi. Ya, walaupun dalam kondisi kedinginan dan terborgol pula, Emma dengan susah payahnya membawa jasad Mark dan bersembunyi di bangunan yang berada di luar. Di sisi lain, Bobby dan Kanta tengah berkeliling di sekitar rumah. Bobby bergerak dan melihat-lihat di lantai 2, sementara Kanta mendapati jejak bekas seretan darah yang mengarah ke tempat di mana Emma sedang bersembunyi. Di saat yang bersamaan, Emma baru saja menemukan sebuah kapak untuk mencacak borgol yang terpasang di tangannya. Sialnya tak lama dari sana, Kanta yang melihat jejak tersebut masuk ke dalam dan hampir memergoki Emma. Karena tak berani melihat jasad si Mark, Kanta memanggil Bobby untuk melihat apa yang baru saja ia temukan. What's wrong? Beruntung Emma sempat bersembunyi dan di sanalah terungkap sebuah fakta bahwa sebenarnya kedua orang ini telah dipekerjakan oleh Mark untuk membunuh Emma. We're not leaving until we open that safe. Bukan hanya membunuh Emma, tujuan utama kedatangan Bobby dan Kanta ke sini adalah untuk mencuri dan membobol sebuah berangkas yang berada di rumah tersebut. Di mana dalam berangkas itu tersimpan sebuah berlian yang nilainya sangat fantastis. Turning everything inside in that dust. Masalahnya, orang yang mengetahui kombinasi untuk membuka berangkas tersebut hanyalah Mark dan Emma.
Jadi mau tak mau, Bobby harus mencari keberadaan Emma untuk mengetahui kombinasi berangkas tersebut. Kala itu, Bobby menyadari bahwa Emma masih berada tak jauh dari sekitaran rumah tersebut. Setelah berhasil bersembunyi, Emma menemukan bensin cadangan yang dapat dipakai untuk menyalakan mobil. Kemudian ia langsung mengisi bensin itu ke dalam mobil yang berada di bangunan lain. Namun sebelum sempat melakukan hal itu, Bobby menyadari ada yang tak beres di tempat mobil berada. Lagi-lagi Emma masih bisa menghindar dan kemudian ia bersembunyi di gudang bawah tanah. Sialnya di tempat itu keberadaan Emma nyaris diketahui. Bobby muncul dari arah luar sementara Kanta terdengar tengah berada di balik pintu yang terhubung ke gudang bawah tanah tersebut. Namun kembali Emma berhasil selamat karena kedua orang itu terkecoh dengan suara klakson mobil yang dihurungkan oleh Emma. Switch it off. Atas hal itu, Bobby semakin meyakini bahwa Emma masih berada di sekitar rumah tersebut. Kemudian Bobby mencurigai ruangan loteng sebagai tempat Emma bersembunyi. Kala itu, ia salah mengira posisi Emma sehingga Bobby dipukul dengan sekuat tenaga dari arah belakang sampai ngagubrak ke lantai bawah. Tak hanya Bobby, Kanta pun tak luput dari pukulan keras yang dilayangkan oleh Emma. Rupanya nasib sial yang menghampiri Emma belum juga berakhir sampai di situ. Emma yang kala itu buru-buru menyalakan mobil kalah cepat dengan Bobby sehingga di sini Emma otomatis berada dalam kuasa Bobby. Meskipun di situ Emma sempat berhasil menghubungi kepolisian. Karena itu Kanta terlihat ketakutan dan kembali ia memohon kepada Bobby untuk mengakhiri semua ini. Namun Bobby tetap pada pendiriannya sebelum ia berhasil meringkus berlian buruannya. Kini Emma terbangun dalam kondisi terborgol bersama jasadnya. Belum lama ia bernafas, Emma langsung dipaksa oleh Bobby untuk memberitahu kombinasi yang dapat membuka berangkas tersebut. Karena jika tidak, Emma diancam akan dibunuh saat itu juga. Di saat yang bersamaan, Kanta yang terlihat sangat panik memberanikan diri untuk melawan Bobby. What are you doing? Sembari mengacungkan pistol, Kanta meminta kepada Bobby untuk menyerahkan pisaunya dan melakukan semua ini tanpa kekerasan. Di satu sisi, Emma bersedia memberitahu kombinasi berangkas itu asalkan Kanta melepaskan borgol yang dipasang di tangannya. Setelah dilepas, Emma memberitahu kombinasinya dan Bobby langsung membuka berangkas tersebut. Namun betapa mengagetkannya, di dalam berangkas itu terdapat sebuah metal yang bertuliskan bahwa berlian yang sedang mereka cari berada di leher Emma. Alhasil, Kanta yang baik hati berusaha sebisa mungkin untuk melepaskan kalung yang berada di leher Emma. Karena kalung itu sulit dilepaskan, seketika Bobby menyadari bahwa hal ini dimaksudkan agar mereka memotong leher Emma alih-alih melepaskannya dengan cara biasa. Sontak hal itu membuat Emma dan Kanta menjadi panik. Seketika situasi di sana benar-benar kacau dan tanpa sengaja Kanta terbunuh dengan tertusuk oleh pengait pakaian. Bobby yang sudah tidak sabar lagi berhasil merebut pistol Kanta dan beruntungnya peluru pistol tersebut kosong. Otomatis Bobby sangat marah dan ia langsung mengarahkan perhatiannya kepada Emma. Di saat yang bersamaan, Emma berupaya keras memberikan perlawanan dan hasilnya Bobby terkena jebakan dengan terborgol bersama jasad.
Namun di satu sisi Emma tertusuk di bagian paha sehingga membuatnya sulit untuk berjalan normal. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Emma sesegera mungkin untuk masuk ke dalam mobil. Setelah menyala, akhirnya Emma berhasil menabrak Bobby. Akan tetapi mobil yang dikendarai olehnya malah kehilangan kendali. Belum berakhir sampai di sini, Emma masih bisa bangun meskipun kala itu ia harus ngesot untuk lari dari kejaran Bobby. Sampai akhirnya mereka berdua tiba di atas danau yang tengah membeku. Kemudian pertarungan pun tak terelakkan di mana kedua orang itu tercebur ke dalam danau beku tersebut. Dan di sini kita melihat sendiri bagaimana seorang Emma dalam sisa-sisa tenaganya masih bisa berupaya sampai akhirnya berhasil menusuk Bobby. Namun meski sempat kesulitan menemukan jalan keluar, Emma berhasil menyelamatkan diri dengan penuh rasa puas. Seraya dengan keberhasilan seorang Emma, suara sirine polisi samar-samar terdengar mendekati Emma. Adegan itu sekaligus menjadi penutup dari kisah seorang Emma yang penuh dengan perjuangan. Dan dengan demikian kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya memohon maaf bila terdapat kesamaan nama dengan karakter dalam cerita ini. Semua itu dimaksudkan demi kemudahan penyebutan karakter dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk para pemirsa, kami bakalan balik lagi dengan konten-konten alur film dengan cerita yang lebih menarik lagi. Kami Zona Visual undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.